misalnya rekan-rekan sekalian sudah pernah baca buku The Confessions of an Economic Hitman yang ditulis oleh John Perkins dan diterbitkan pertama kali di tahun 2004, mungkin akan membuat kita paham bahwa yang terjadi di dunia ini tidak seperti apa yang terlihat aja. Gue sendiri sebetulnya sih juga kayaknya udah dulu ya baca ya, belum tamat juga tuh. Cuma baru-baru untuk episode kali ini gitu kan, gue nge-cheat nih, cari dari YouTube untuk summary-nya tuh kayak apa sih sebetulnya. John Perkins merupakan ex-tentara US yang kemudian menjadi tanda kutip konsultan yang bertugas untuk menganalisis masa depan ekonomi negara-negara. Dengan kedok perusahaan swasta, bentuk-bentuk dari analisis tadi digunakan untuk bersama-sama menjadi alat pukul skenario penumbangan suatu rezim yang mereka nilai tidak ramah terhadap US dan sekutunya di seluruh dunia. Di tahun 2016 ada lagi ya kalau nggak salah The New Confessions of the Economic Hitman, tapi ya gue jujur belum baca juga sih soal itu. Nggak tahu apa tambahannya. Karena kita nggak akan menjelaskan esensi dari buku itu dan ini adalah segmen Caguan, jadi nggak akan juga terlalu banyak membahas skema-skema udang di balik bakwan dari negara-negara barat yang ya kalau secara teori-teori banyak juga bagaimana mengontrol suatu negara, paling nggak lewat informasi tadi. Apalagi sekarang yang namanya informasi mungkin 80%-nya nggak valid, atau cuman meme, jokes, yang banyak juga ya kita nggak bisa verifikasi kebenarannya kayak apa. Walaupun bahasan di episode ini sudah pernah dibawakan oleh Akhina Novi Basuki di episode kelima Caguan yang lalu, namun oke lah, kali ini gue yang nongol untuk coba bahas dari angle yang lain ya. Bahasan kali ini menyangkut soal Xinjiang yang ente-ente pada demen loncat langsung ke kesimpulannya tanpa mau coba denger dulu diskusinya. Sebetulnya kalau kita bahas soal Xinjiang itu sendiri, gue pribadi rasa sih enggak terlalu esensial ya. Kenapa? Karena ya betapapun masalah yang sedang menimpa Provinsi Xinjiang di Cina yang notabene-nya merupakan ya padat muslim, merupakan persoalan yang multidimensi tuh. Nggak satu dimensi atau dua dimensi aja, wah kusut lah pokoknya. Karena kekusutan permasalahan ini ya merupakan sesuatu yang laten yang bisa teman-teman sendiri tarik dari masa-masa Yakub Bek waktu masih hidup. Siapa tuh Yakub Bek ya kan? Ditambah memang dengan kehadiran ISIS pada beberapa tahun yang lalu membuat banyak pemerintah negara tuh ketar-ketir gitu kan dan menerapkan pendekatan yang tidak santuy. Termasuk dalam hal ini pemerintah Cina. Ya kalau kita dengar beberapa teori-teori juga ISIS itu sengaja diciptakan sehingga Timur Tengah menjadi wilayah yang tidak kondusif, saling berperang untuk proses kemajuan dan pengembangannya di sana tuh udah kusut aja gitu, masalah semua perang terus gitu ya. Tapi karena lagi-lagi kita bukan akan bahas soal ISIS-nya, maka kita serahkan persoalan ini kepada yang lebih mafhum deh ya. Sebagai bagian dari pembuka, gue dan rekan-rekan alumni Cina yang beberapa tahun sempat tinggal, studi, dan bekerja di sana, kami semua tidak sepakat dengan cara pendekatan pemerintah Cina dalam mengatasi persoalan yang ada di Xinjiang. Namun, kami juga berpandangan bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia belum mampu memainkan peranan-peranan strategis untuk supaya bagaimana memberikan saran ke Beijing agar persoalan-persoalan yang ada di Xinjiang ditangani paling tidak secara lebih soft. Gue sendiri rasa sih ya pemerintah Cina akan agak enggan ya untuk menerima saran-saran baik dari pemerintah atau civil society kita gitu kan dari Indonesia supaya paling enggak ya adalah satu atau dua alternatif pendekatan yang dipakai. Kalau soal ini ya memang banyak faktornya, itu mungkin kita bahas di segmen Caguan yang lain. Kalau meminjam dari diksi-diksi pemerintah Cina, banyak orang-orang yang notabene-nya berasal dari suku Uighur di Xinjiang untuk masuk ke dalam pusat reedukasi itu. Hal ini mereka katakan bahwa banyak informasi yang sudah tercetak dalam bentuk buku pelajaran untuk anak-anak di Xinjiang misalnya, itu tuh yang sudah tidak lagi sesuai dengan garis sejarah yang sesungguhnya. Sudah ada selipan-selipan entah dari mana itu. Bahkan sempat beredar juga kalau ada pihak-pihak yang sengaja merubah penafsirannya ya, penafsiran Al-Quran sehingga nadanya tuh ekstrim dan anti pemerintah yang sah di Xinjiang sana gitu. Jadi itu udah beredar lama gitu. Supaya episode kali ini lebih menarik lagi,
gue sengaja mengundang salah satu orang yang gue rasa memiliki otoritas untuk paling tidak memberitahu kita beberapa hal yang mendasar nih. Kali ini kami mengundang Mas Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid selaku Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kali ini kita kedatangan Direktur Pencegahan BNPT Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Bener ya, Dan? Ada hajinya mungkin yang mau ditambahkan? Nggak usah sekali. Ahmad Nur Wahid. Ahmad Nur Wahid aja, nggak usah ada haji-hajinya. Oke, baik. Mungkin untuk episode ini saya manggilnya Mas Jenderal aja. Boleh, ya, boleh, boleh. Izin. Boleh. Izin nih. Boleh. Apa namanya, karena emang audiensnya Asumsi dan Caguan ini rata-rata milenial gitu. Oh, milenial ya. Tapi milenial di sini tuh milenial yang udah anaknya 3, anaknya 4. Oke. Sama yang KPR-nya udah pada numpuk dan ya itu milenial. Tapi masih di bawah 40 ya. Masih di bawah 40. Karena udah 40 ke atas sudah kolonial gitu. Udah kolonial. Siap. Ya kan orang mikirnya milenial tuh masih muda banget atau apa gitu, padahal ya milenial sekarang ini udah anaknya 3 gitu kan, udah cicilan-cicilan udah banyak banget gitu ya. Dan izin, jadi memang apa namanya, kita melihat belakangan ini ya, terutama kasus yang kemarin itu dan yang sempat apa namanya naik itu ya, ada komentar dulu kira-kira di Indonesia ini terkait dengan hal tersebut perkembangannya seperti apa? Yang mana ini? Yang terkait dengan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme dan sebagainya. Kalau berbicara terorisme, ya, memang di berbagai negara itu bervariasi ya, menginterpretasikan atau mendefinisikan terorisme. Tetapi kita di Indonesia ini, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme itu didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi di sini kekerasannya tidak hanya fisik, tapi juga bisa non fisik, psikis, mengancam dengan verbal dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian tindakan tersebut menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, kemudian menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas umum, fasilitas internasional, kemudian fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital dengan motif. Nah, ini motifnya itu ada 3 ini. Ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, 3 motif inilah yang melatar belakangi pemerintah Indonesia juga mendeklarasikan atau menetapkan separatis KKB sebagai terorisme. Karena memenuhi unsur 3 motif ini. Nah, terorisme ini harus dipahami sebagai suatu alat atau strategi propaganda, tetapi bukan tujuan. Jadi terorisme itu hanya propaganda atau tata cara mereka untuk mencapai tujuan. Dalam konteks terorisme yang dilatar belakangi oleh ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi di Indonesia, ini tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi kelompok mereka. Tetapi juga ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi konsensus atau konstitusional dan diakui oleh UN atau PBB. Jadi secara gampangannya begini, semua terorisme itu pasti dijiwai atau dilatar belakangi oleh paham radikalisme atau ekstremisme. Meskipun mereka yang terpapar paham radikal belum tentu atau tidak otomatis menjadi teroris. Oh gitu. Karena kan teroris hanya salah satu cara aja. Caranya mungkin juga ada dengan dakwah atau dengan politik dan lain sebagainya. Betul.
Ya, jadi karena kan teman-teman mungkin perlu tahu dulu nih apa Mas Jenderal gitu ya. Jadi definisi-definisi tadi gitu ya. Jangan langsung melihat apa namanya sesuatu tuh tanpa definisinya juga yang jelas gitu ya. Tapi kalau dari Mas Jenderal sendiri kira-kira perkembangannya seperti apa sih sekarang? Maksudnya apakah kita sudah mengarah ke yang lebih baik begitu untuk apa pencegahannya misalnya atau misalnya sudah terkurangi lah kira-kira misalnya angka-angka Ya, terorisme dan radikalisme tersebut. ya. Kami mencoba selama tanggal 25 Agustus di 2020 ya, pas saat itu awal-awal COVID-19. Yang sebelumnya saya lama di Densus 88 anti teror, tugasnya kami eksekutor dalam law enforcement. Ya. Nah, sekarang kami dalam soft approach atau pencegahan. Betul, betul. Untuk menjelaskan kepada masyarakat, saya mencoba menganalogikan dengan COVID-19 Ya. supaya lebih gamblang. Jadi radikalisme yang menjiwai aksi terorisme tersebut ibarat virus ideologi. Ya. Karena akar radikal terorisme itu adalah ideologi. Ya kalau para ulama yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir maupun di CES-nya itu menyimpulkan atau mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme tadi adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Ya kan? Nah, ini virus yang berpotensi pada setiap individu manusia. Oke. Nah, apa ciri dan indikasi radikalisme ini tadi? Nanti akan timbul pertanyaan, loh, bukankah radikal itu baik? Karena mengakar kan begitu. Dalam konteks orang berpikir radikal itu bagus. Karena berpikir mendasar, radix, akar. Orang fundamental itu bagus. Berpikir mendasar. Tetapi ketika menjadi isme, itu akan menjadi gerakan atau menjadi ideologi yang mengarah atau berpotensi atau berorientasi kepada ekstremisme ataupun terorisme. Misalnya kita bicara Islam. Islam itu kan agama. Betul. Itu kan mulia, agama yang menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Tapi ketika menjadi Islamisme, menjadi Islam politik. Jadi tidak lagi rahmatan lil alamin, menjadi rahmatan lil kelompok atau golongan kan. Nah, ini yang merupakan distorsi tadi. Nah, sama radikalisme ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama tadi. Nah, untuk 2019 ya, itu indeks potensi radikalisme di Indonesia itu ada di angka ada di angka 38,4%. Apa yang menjadi ciri indikasi indeks potensi radikalisme atau radikalisme tadi? Satu, mereka sudah anti terhadap ideologi negara Pancasila dan cenderung pro ideologi transnasional. Termasuk mereka juga cenderung untuk berpihak kepada separatis tadi, kan gitu. Kemudian yang kedua, mereka kecenderungan berpaham takfiri. Takfiri ini maknanya mengkafirkan terhadap orang lain yang berbeda. Baik itu beda agama, bahkan sesama agama pun, karena beda paham atau beda kelompok dikafir-kafirkan. Termasuk mengkafirkan negara. Karena dianggap negara ini belum berideologi agama. Belum berdasarkan hukum-hukum agama menurut versi mereka. Kemudian yang ketiga, mereka sudah bersikap eksklusif terhadap lingkungan, terhadap dinamika perubahan dan intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Kemudian yang keempat, mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Ini kan gerakan politik, ya kan? Anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis, ya. Tetapi anti di sini adalah sikap membenci dan sikap permusuhan maupun membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara ataupun pemerintah dan pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, konten-konten hate speech, adu domba, fitnah, provokasi, kan begitu ya. Nah, karena ini kan gerakan politik ini. Sehingga pasti akan
bagaimana mendiskreditkan pemerintahan yang sah. Betul. Ya, Betul. seperti itu. Nah, 2019 ada di angka 38,4. Ya. Nah, di tahun 2020 dan 2021 itu turun di angka 12,2. Ya kan? Nah, Luar biasa itu. pertanyaannya sekarang, apakah ini berpotensi semuanya untuk menjadi teroris? Ya kan? Tentunya semua teroris pasti berpaham radikal, tetapi tidak semua mereka yang terpapar pameran akan otomatis jadi teroris. Ya. Nah, kita tentunya bertugas bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan dengan soft approach tadi. Ya, berarti memang soft approach itu berhasil ya, Dan, ya, maksudnya untuk diimplementasikan. Alhamdulillah gitu ya. Sejauh ini berhasil ya, sejauh ini berhasil. Kalau boleh tahu sedikit, kira-kira caranya tuh umumnya dengan metode seperti apa? Penanggulangan terorisme sebagaimana amanah undang-undang di nomor 5 tahun 2018 tersebut dilakukan secara holistik. Dari hulu sampai hilir. Ya. Kalau hilirnya kan terorisme nih, aksinya, tindakannya. Betul. Dilakukan apa yang namanya preventive justice. Betul. Yaitu law enforcement atau dengan melakukan penangkapan, penindakan ya, guna diproses hukum. Ya. Sebelum melakukan aksi teror. Artinya ini pencegahan terhadap mereka yang sudah akut terpapar paham radikal, sudah bergabung di dalam jaringan teror, kemudian sebelum melakukan aksi kita preventive justice, kita tangkap, ya kan. Nah, tetapi yang mereka yang belum tergabung dengan jaringan teror, tetapi sudah terpapar paham radikal seperti ciri dan indikasi tadi, ini kita lakukan dengan kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, ada yang menarik yang kami lakukan, kami lebih hulu lagi, berangkat dari akarnya, yaitu mereka yang masih moderat. Yang masih moderat belum terpapar, kita berikan vaksinasi ideologi supaya imun sehingga tidak terpapar. Makanya saya analogikan seperti virus ini. Mereka yang belum terpapar virus kita imunisasi supaya supaya kita vaksinasi supaya imun, ya kan. Sementara yang sudah terpapar tapi belum bergabung dengan jaringan teror, ini namanya OTG. Orang terpapar belum ada gejala tapi jelas dia virusnya sudah ada, kita lakukan tadi kontra radikalisasi dan lain sebagainya. Baru mereka yang sudah akut dan sudah memenuhi unsur tindak pidana teror, kita preventive justice, kita tangkap untuk diproses hukum. Nah, ini sangat efektif sekali. Dan kita harapkan di 2022 ini ya, insya Allah nanti akhir tahun kami riset, kami survei lagi, moga-moga bisa turun lagi. Ya. Gitu ya. Karena itu kan nanti hubungannya tadi ya dengan apakah orang-orang tadi yang radikal dan ekstrim itu akan melakukan action begitu kan ya. Itu kan yang dicegah sebetulnya. Tetapi yang perlu dicatat dan diwaspadai di sini, akarnya itu ideologi, tapi pemicunya ini yang paling dominan adalah politisasi agama. Yang paling dominan ya. Iya, menjadikan politik identitas, politisasi agama, kemudian juga faktor kesenjangan sosial, faktor ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh oligarki. Atau radikalisme bentuk lain, liberalisme, kapitalisme dan lain sebagainya, kemudian faktor kebencian, dendam dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya tidak cukup kita melakukan upaya-upaya dengan pencegahan di bidang hulunya tadi ya, tapi kita juga bekerja sama dengan stakeholder terkait, yaitu kementerian lembaga terkait untuk bagaimana pemicu-pemicu tadi misalnya politisasi agama, pemahaman agama yang tidak substansial atau menyimpang, kemudian kemiskinan, itu juga harus diantisipasi atau harus ada solusinya supaya ini bisa sinergis, ya kan, dan memberikan solusi yang efektif gitu. Ya, dan jadi menariknya nih kalau misalnya tadi di intro kan saya kasih yang The Confession of the Economic Hitman itu ya, saya bisa dibilang episode kali ini saya ada satu confession. Jadi dulu kan biasalah masih SMP SMA gitu dan masih kenceng-kencengnya gitu kan. Itu saya juga salah satu termasuk orang yang menganggap Osama bin Laden itu sebagai sebuah pahlawan kayak gitu. Tapi itu dulu ya waktu masih pergaulannya 1 kali 1 meter begitu. Sekarang sih udah jadi dia begitu gitu kan, udah lebih tahu lah, udah lebih banyak. Karena kan tadi dan ya maksudnya
Ini terkait dengan informasi juga gitu ya, informasi yang beredar juga ini kan terutama buat teman-teman yang generasi lebih muda begitu, itu kadang-kadang kan tidak bisa memfilter gitu ya, nggak bisa tahu mana yang benar atau yang salah begitu kan. Nah, cuman memang terkait isme itu tadi berarti ya tidak hanya Indonesia dan jadi negara-negara lain juga berpotensi untuk adanya virus-virus isme itu tadi ya. Iya. Karena mereka bisa ada di mana-mana gitu ya. Yang harus dicatat di sini saya tekankan tidak ada kaitannya terorisme dengan agama apapun. Nggak ada kaitannya. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi ini terkait dengan radikalisme yang menjiwainya. Yaitu terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh oknum beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Misalnya kalau kita bicara Indonesia misalnya, terorismenya misalnya yang membakar masjid di Tolikara, Papua, maka pelaku terorisme adalah oknum yang beragama Kristen, di sana mayoritas Kristen. Kita juga pernah mendengar di New Zealand ada jamaah masjid yang sedang sholat Jumat di berondong dengan senjata otomatis kan. Itu pelakunya warga negara Australia, terorisnya adalah oknum yang beragama Kristen, di sana mayoritas Kristen. Di India ada macan Tamil, kemudian ada ini yang Sri Lanka itu ya. Kemudian di India juga oknum-oknum yang sangat rasis, yang sangat radikal juga ada. Oknum beragama Hindu. Di Myanmar, Rohingya, nah, itu kan ada oknum biksu yang sangat rasis, yang provokatif sehingga ribuan umat Islam harus eksodus ke Bangladesh. Tentu pelakunya bukan orang Islam. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas berpenduduk Muslim. Jadi yang kami tangkap, yang kami proses hukum ini KTP-nya Muslim ya. KTP-nya Muslim. Nah, sekarang tadi yang dikatakan Osama bin Laden ya, itu kan dulu kan dianggap pahlawan ya. Itu karena kepandaian propaganda mereka di dalam membranding ataupun apa namanya memanipulasi dan mendistorsi agama tadi. Betul. Ya. Sama lah seperti ISIS ya dan ya, yang merekrut banyak pejuang asing juga. Iya. Dia kan menipu kan dia itu, memanipulasi kan. Nah, makanya ini kan virus ini, saya analogikan virus. Ini berpotensi pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama. Tidak melihat profesi. Bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang dokter, kalau kena virus ini goblok mendadak. Kalau diasumsi aman ngomongnya gitu. Goblok mendadak. Contoh ya, Dr. Asari. Itu seorang dokter. Osama bin Laden. Betul. Itu kan seorang pendidikan di Amerika. Pendidikan ya, pendidikan barat lagi kan. Kemudian putra konglomerat Arab Saudi bin Laden. Kemudian Abu Sulaiman atau Oman Abdurrahman, pimpinan JAD. Ini kan cerdas sekali karena umur 19 tahun sudah hafal Quran 30 juz. 30 juz loh ya, bukan juz 30, beda. Sama. Artinya ini siapapun bisa ya. Karena apa sih? Maka sering saya katakan bahwa radikalisme agama ini yang berpotensi mengarah kepada terorisme ini cermin krisis spiritualitas dalam beragama. Apapun agamanya. Mereka ini lebih menonjolkan ritualitas, simbol-simbol formal keagamaan, identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang apa ya, kalau di Islam namanya makom ihsannya, akhlaknya, perilaku, budi pekertinya gitu loh. Nah, terus mereka kecenderungan insubordinasi ya, melawan terhadap aturan tatanan yang ada. Kemudian mereka senengnya klaim kebenaran, merasa paling benar, merasa paling agamis kan. Kemudian mereka juga cenderung sering playing victim, merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, pemerintah dolim, pemerintah anti agama dan lain sebagainya. Itu memang karakter-karakter mereka.
Karena memang sengaja propaganda mereka untuk mendiskreditkan atau membangun social distrust. Yang ujungnya ini kan gerakan politik ya. Untuk merebut kekuasaan dan ingin mengganti atau mendirikan negara agama menurut versi mereka. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan juga ya, kemarin sebenarnya akhir bulan Agustus tuh ada tanggal 31 PBB gitu kan merilis lagi dan lagi laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia gitu kan oleh pemerintah Cina. Cuman tanggal 3 Septembernya pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Nah, ini mungkin bisa dibilang tanda kutip pemerintah Cina tuh harus bersyukur dengan pemerintah Indonesia, karena kalau enggak udah bisa berminggu-minggu ini dan ininya eksesnya gitu ya. Tapi itu guyonnya sih. Tapi memang ada relevansinya itu. Ya, makanya yang mau saya tanyakan adalah kira-kira ya kan tadi propaganda ya Dan ya. Propaganda begitu, dan kira-kira seberapa besar sih peran intervensi negara-negara asing begitu ya kira-kira? Karena kan kalau tadi kita baca John Perkins dengan bukunya, dia memang awalnya dia masuk ke tanda kutip menjadi konsultan itu, dia sendiri pun juga gundah gitu, dan kalau di bukunya gitu, kalau di summary-nya gundah. Ini kenapa gua disuruh bikin analisis yang sehingga satu negara yang tidak pro Amerika contohnya atau negara barat itu sehingga dia terpaksa mengambil loan ya, pinjaman yang besar yang ujung-ujungnya mereka juga analisis sudah tahu bahwa mereka nggak akan bisa bayar kayak gitu. Itu kan memang terjadi gitu. Dan John Perkins mungkin kalau di sini lebih seru lagi ceritanya. Tapi kalau misalnya terkait dengan radikalisme dan isme itu tadi, seberapa besar kalau ada intervensi dari asingnya gitu, atau geopolitik global kan ya. Kita mengidentifikasi dulu atau gini ya, kalau dari perspektif ketahanan nasional bangsa Indonesia, ekstremisme atau radikalisme itu dibagi 3. Ekstrim kanan atau radikalisme kanan ya, itu yang mengatasnamakan agama. Kemudian ekstrim kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme maupun leninisme. Kemudian yang ketiga ekstrim lainnya, ya itu ada kapitalisme, sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya. Yang harus dicatat untuk ekstrim kiri, komunisme, marxisme, leninisme, insya Allah udah nggak ada masalah. Kenapa? Sudah ada regulasinya, yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66, dan pasca reformasi itu malah justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Jadi praktis kalau nanti ada isu-isu kebangkitan PKI komunis itu, yakinlah itu semuanya insya Allah hoax ya. Karena kalau memang ada, itu langsung dicomot oleh penegak hukum untuk diproses hukum karena regulasinya ada. Nah, yang jadi masalah justru ini ekstrim kanan dan yang lainnya. Ya, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, wahabisme, khilafahisme, ini kan. Nah, ini meskipun jaringan teror dilarang, kemudian organisasi-organisasi radikal kayak FPI atau Hizbut Tahrir dilarang, tapi yang dilarang organisasinya. Dengan menggunakan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Tapi ideologinya masih mereka glorifikasikan dan masih dipropagandakan dan tidak bisa dijerat dengan hukum. Nah, itu satu dulu. Yang kedua, kalau sedikit kita mundur ke belakang, pasca Perang Dunia Kedua, berdirilah PBB atau UN, kemudian diikuti oleh kemerdekaan negara-negara jajahan atau dunia ketiga yang kebetulan mayoritas berpenduduk Muslim. Kemudian negara-negara yang baru merdeka tadi bangkit membangun nasionalismenya untuk kemajuan bangsanya setelah sekian lama dijajah oleh kolonialisme. Nah, kemudian di satu sisi negara-negara kolonial atau adidaya adikuasa tadi tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya. Iya kan? Maka mereka sebarluaskan antitesa nasionalisme, kontra nasionalisme. Apa itu? Liberalisme, kapitalisme, sekularisme, termasuk tadi wahabisme maupun khilafahisme. Yang terjadi adalah kegaduhan. Yang terjadi adalah konflik.
Yang terjadi nggak sempat membangun, maka tetap depend on, ketergantungan ataupun di bawah kontrol tadi. Ini yang disebut neo-kolonialisme atau new kolonialisme. Kolonialisme bentuk baru. Kalau dari perspektif intelijen, ini sering disebut asymmetric war atau proxy war. Ya kan, perang proksi. Nah, dalam konteks radikalisme itu adalah proksi ideologi. Makanya kita lihat misalnya Ikhwanul Muslimin itu kan dulu pusatnya di Mesir. Begitu Presiden Nursi dijatuhkan oleh militer, akhirnya sekarang pindah ke Inggris, ke London. Hizbut Tahrir pusatnya juga di Inggris. Konteks teroris separatis KKB, kantor pusatnya juga di London. Bahkan panglimanya Benny Wenda juga berwarga negara London. Kemudian Fatan tahu Ahmadiyah ataupun Ahmadiyah Syiah yang ekstrim, maka disebut Syiah London, ya kan? Itu juga tentunya di sana. Kemudian di sana juga ada camp. Camp ini untuk menampung kombatan-kombatan atau pelaku-pelaku terorisme dari negara-negara konflik seperti Suriah, Libya, Irak, Afghanistan, ya kan? Dengan alasan untuk menghormati HAM karena mereka stateless, ya kan? Pertanyaannya, kok yang ditampung terorisme bukan korban terorismenya, kan gitu. Ini yang mungkin ya. Ini banyak pendapat juga apa itu karena khilafah Britania atau bagaimana kan. Jadi kalau dari perspektif intelijen ya arahnya ke situ. Jadi benar. Mungkin Dewan Suronya itu di sana, ya kan. Kemudian tanfiziahnya, eksekutornya yang sering menggunakan adalah tadi yang Amerika atau negara-negara Barat tadi. Sehingga disinilah ISIS itu apa sih? ISIS itu kan sempalan dari Al-Qaeda. Nah, Al-Qaeda itu berkembang ketika konflik antara konflik yang di Afghanistan. Saat itu dijajah atau diintervensi oleh Uni Soviet, kemudian di belakangnya yang membantu pergerakan Mujahid ataupun Al-Qaeda tadi adalah Amerika, kan begitu ya. Terus perkembangan selanjutnya ya sempalannya adalah ISIS tadi. Nah, kalau di Indonesia afiliasinya kan JI kalau Al-Qaeda. Tapi begitu Al-Qaeda ada sempalan ISIS, ternyata JI juga ada sempalannya. Yaitu Jamaah Ansarud Daulah, kan gitu. Nah, seperti itulah fenomenanya ini. Jadi radikalisme dan terorisme itu tidak terlepas dari geopolitik global itu tadi ya. Ya karena memang mengingat memang kalau misalnya ada namanya World Uyghur Congress itu juga sebetulnya di Amerika ya, dan malah bukan di Cina gitu. Jadi dia ngefeed informasi apa segala macam ya memang dari perspektif mereka aja gitu, tanpa mereka ada di sana gitu. Kenapa ini menjadi bahasan yang penting ya teman-teman? Karena ini kan nanti akan ada terus tuh laporan dari PBB, laporan dari PBB begitu, tanpa kita juga bisa tahu maksudnya adalah Indonesia ini mungkin juga berpotensi gitu untuk mendapatkan hal yang seperti itu gitu, dijadikan objek atau sasaran gitu ya, dan kira-kira karena kan tadi ini kan istilahnya lintas negara ya gitu ya, transnasional gitu, sesuatu yang transnasional gitu. Makanya penting kita harus tadi untuk menghadapi proxy war atau proxy ideologi ya, kita harus mengimunitas diri supaya tidak mudah terpapar oleh hasutan, propaganda dan manipulasi yang mengatasnamakan agama tadi. Iya betul. Ya apalagi misalnya kemarin kan ada yang salah satu lembaga donasi itu ya, dan dipikirnya ACT. Dipikirnya untuk mendonasikan Muslim Uighur yang ada di Cina, padahal yang menerima adalah ya Muslim Uighur juga sih, tapi di Turki ya, Nenek. Ya, Muslim Uighur juga, tapi yang di Turki, kemudian yang radikal, yang juga, ini. Gitu, di sana juga Muslim boleh sholat kok, bahkan di sana juga masif, karena saya juga pernah ke sana kan. Pernah gitu ya, siap ke Xinjiang. Iya. Kira-kira terakhir sebagai warga Indonesia nih, dan maksudnya melihat bahwa ini kan pemberitaannya terus-menerus gitu dan orang-orang banyak yang membelanya itu cukup taklid ya, maksudnya tidak dengan coba melihat bahwa ini itu permasalahan yang rumit gitu, misalnya apa yang terjadi di Cina gitu. Itu seperti apa, dan kira-kira maksudnya ke depannya kalau misalnya ada pemberitaan ini lagi, ada yang ajak demo, ada yang ajak donasi begitu? Yang pertama kita harus pahami bahwa
propaganda radikalisme, terorisme atau ajakan-ajakan katakanlah maaf kata ya bela Islam, ini narasi-narasi mereka ya. Saya pikir yang membela Islam itu Tuhan lah, karena agama itu punya Tuhan kok. Kita ngamalkan aja. Nah, yang pertama kita harus membangun spiritualitas kita, akhlak kita, membangun nasionalisme kita. Karena kan hubul watan minal iman. Mencintai tanah air dan bangsanya itu adalah bagian daripada iman, ya kan. Kemudian yang kedua, kita harus jadi basar-basar untuk persatuan, basar-basar untuk perdamaian, basar-basar untuk kasih sayang, rahmatan lil alamin yang diwajibkan di dalam agama, ya kan. Dan kita harus militan di dalam melawan segala bentuk provokasi, adu domba, fitnah, ajakan-ajakan misalnya ayo kita menggalang donasi untuk peduli muslim di sana, peduli muslim di sana. Ya kalau di dalam konteks agama kan kalau bersedekah atau membantu itu adalah kerabat terdekat dulu. Sudahkah lingkungan kita itu semua kaya? Nah kalau lingkungan kita, saudara kita, sahabat kita, kerabat kita masih banyak yang miskin, mosok kita mendahulukan yang di sana, itu sesuatu yang saya kira tidak tepat di dalam beragama. Maka itu tadi ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita harus selalu waspada. Yang harus diingat bahwa strategi yang dipropagandakan oleh kelompok radikal terorisme yang mengatasnamakan agama ini khususnya, itu persis sekali dengan strategi yang digunakan oleh kaum kolonial atau kolonialisme. Ya, yang pertama menghilangkan, menyesatkan dan membiaskan sejarah bangsa, sehingga hilang jati diri, hilang kepedean atau kepercayaan diri, hilang kebanggaan dan kehormatan diri sebagai bangsa. Kemudian yang kedua, mereka menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa. Ya, misalnya mereka anti budaya dan kearifan ya, misalnya yasinan, tahlilan, bid'ah, sesat ya kan, kemudian musik haram. Padahal ini kan budaya kearifan lokal bangsa itu apa sih? Silaturahmi dan gotong royong, ya kan. Ini yang bisa mempererat persatuan bangsa, kemudian bisa mengharmonisasikan atau merukunkan pluralitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat plural, bahkan paling plural di dunia. Iya, karena 1.300 suku bangsa. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya mereka itu membangun atau mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi melalui isu-isu SARA, isu PKI, isu Islamofobia, dan isu-isu lain yang ujungnya ingin membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Saya kira gitu. Jadi ini harus menjadi concern kita bersama. Fokus saja kita membangun bangsa kita, membangun nasionalisme bangsa Indonesia untuk tujuan nasional bangsa Indonesia dan Indonesia Emas 2045. Karena ada di pundak generasi milenial ini, ya kan? Iya. Anak 3 dan KPR. Iya, dan yakinlah bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang pernah memimpin peradaban dunia, ya kan? Dan sejarah pasti berulang kan? Maka kita harus pede membangun bangsa, jangan terpengaruh dengan isme-isme yang dari luar sana. Itu semua proksi. Ya. Baik. Wah, ini kalau kita terusin mungkin agak lama nih Mas Jenderal ya, apa namanya? Teman-teman sekalian, memang kalau misalnya kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan Cina gitu ya, dengan teman-teman di Xinjiang misalnya, ya itu merupakan salah satu fenomena yang ya dinamika dalam negeri mereka sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu dan teman-teman coba lihat semua episode Caguan, bahwa memang kita sebenarnya sedang menginformasikan juga bahwa ya ada hal-hal lain yang bisa menjadi perhatian teman-teman gitu, misalnya terkait dengan muslim di sana atau kesejahteraan apa segala macam, sehingga ya kita di Indonesia ini bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran kira-kira untuk bangsa kita, untuk negara kita harus apa gitu. Kadang-kadang kan langsung semangatnya langsung pengen membela, tapi seringkali ya nggak tahu apa yang dibela, misalnya mengirimkan donasi untuk muslim Uighur di Xinjiang, tapi ternyata tahu sendiri kasusnya kemarin seperti apa, bisa di googling lagi tuh perkembangannya.
segitu dulu mungkin Mas Jenderal. Iya, Ini kalau iya. diteruskan kita jadi berepisode-episode Asik ya, jadi iya. asik gitu ya. Iya. Apa namanya? Makasih. Terima kasih udah datang di Caguan, Oke, datang di makasih. studio Asumsi. Mungkin nanti kalau ada bahasan selanjutnya terkait dengan tadi isme-isme yang radikal juga itu Iya. ya, kapitalisme, sekularisme, Iya. liberalisme, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Boleh. Asumsi. Terima kasih atas waktunya. Makasih, makasih. Mas Assalamualaikum. Brigjen. Sukses. Salam sehat. Demikian teman-teman, sampai jumpa di episode Caguan berikutnya. Saya Fathan Sembiring, terima kasih.